Pernah nggak sih lu kepikiran, kenapa malu paling ditakuti di Indonesia itu bukan harimau, bukan buaya, tapi malah sesuatu yang wujudnya aja kita nggak pernah lihat? Maksud gue, lu punya macan, lu punya buaya muara yang gede banget, tapi kenapa yang bikin bulu kuduk orang Indonesia berdiri itu justru cerita tentang ular raksasa yang besarnya udah nggak masuk akal? Bukan cuma besar, tapi besar yang udah kayak pipa air utama kota, yang katanya keturunan langsung dari sang naga purba. Dan yang lucunya, bukti ilmiah buat mendukung keberadaan mereka itu isinya nol besar, kosong melompong, kayak janji manis kampanye. Ini bukan sekedar cerita horor yang cuma lu dengerin di perkemahan atau saat mati lampu. Ini adalah narasi yang tertanam jauh di DNA budaya Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Lu pergi ke Kalimantan, lu denger cerita tentang ular bekok yang bisa menelan kapal kecil. Lu geser ke Papua, ada legenda tentang ular piton yang bisa melingkari satu bukit. Di Jawa dan Bali, cerita ini berbaur dengan mitologi kuno tentang naga basuki yang konon menopang bumi. Cerita ini diulang-ulang, diwariskan dari kakek nenek, selalu dengan detail yang bikin merinding, tapi selalu berakhir dengan satu kesimpulan yang sama. Sayangnya, gak ada yang pernah berhasil memotretnya dengan jelas, apalagi menangkapnya. Kenapa cerita ini begitu penting? Karena dia adalah cerminan dari hubungan kompleks kita dengan hutan tropis. Hutan Indonesia itu bukan taman kota, dia adalah salah satu habitat paling liar dan misterius di planet ini. Lu bayangin aja, jutaan hektar yang bahkan belum dipetakan secara sempurna. Bagi orang awam, area seluas itu adalah kotak Pandora misteri. Dan ketika lu berhadapan dengan area yang gak lu ketahui batasnya, otak lu secara naluriah akan mengisi kekosongan itu dengan hal yang paling menakutkan, yaitu predator puncak yang tidak terjangkau akal sehat. Ular raksasa ini, di tingkat psikologis adalah personifikasi dari ketakutan kita terhadap terra incognita, terhadap hal-hal yang lu nggak bisa kontrol. Kita akan bedah habis kenapa mitos ini bisa bertahan di era digital yang serba transparan. Kita akan bahas dari mana asal-usul cerita naga itu muncul, apa bedanya antara sanca kembang 8 meter yang beneran ada dengan mitos ular 80 meter yang cuma ada di mimpi buruk. Dan yang paling penting, kita akan analisis kenapa para ilmuwan, para herpetologis hanya bisa menggelengkan kepala dan bilang secara biologis itu mustahil. Siap-siap, karena kita akan masuk ke jurang misteri yang mematikan, tempat di mana mitos bertemu dengan biologi dan fakta membentur fiksi. Kita akan bongkar faktanya fakta di balik kegiatan ular raksasa paling ditakuti di hutan Indonesia, yang bukti ilmiahnya itu nol besar. Ini akan jadi perjalanan panjang, jadi siapkan kopi lu, karena kita akan menyelam sangat dalam. Intinya, dalam narasi ini kita tidak hanya berbicara tentang ular, kita berbicara tentang batas antara realitas dan ilusi, tentang bagaimana budaya kita merespons kebesaran alam yang tak terbayangkan. Lu lihat patung naga di kuil, di gerbang keraton, di batik, semuanya merefleksikan kekuatan purba yang tidak terbantahkan. Naga dalam konteks Asia bukanlah monster yang harus dimusnahkan seperti di mitologi barat. Naga adalah entitas kebijaksanaan, kesuburan, dan penguasa air. Ketika mitos lokal bercerita tentang ular raksasa, mereka tidak sedang menceritakan ular biasa yang kegedean. Mereka sedang menceritakan keturunan naga itu sendiri yang membawa kekuatan spiritual dan bahaya yang lebih dari sekedar gigitan atau lilitan. Sekarang, mari kita bedah dulu kenapa mitos ini bisa begitu mengakar kuat. Dia punya basis sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia modern terbentuk. Kita nggak bisa ngomongin ular raksasa di Nusantara tanpa menyebut satu nama, naga basuki. Ini adalah sosok sentral dalam kosmologi Jawa dan Bali, yang mana ceritanya bukan cuma tentang reptil besar, tapi tentang arsitektur dunia itu sendiri. Naga basuki bersama bedawang nala konon adalah fondasi yang menopang bumi. Gerakannya di bawah lapisan tanah dipercaya menyebabkan gempa bumi dan letusan gunung berapi. Ini adalah konsep yang menghubungkan ular besar dengan kekuatan geologis yang maha dahsyat. Lu bayangin, ini bukan sekedar ular, ini adalah Tuhan yang bersembunyi di dalam tanah. Hubungan spiritual inilah yang membuat narasi ular raksasa lokal punya bobot yang jauh lebih berat ketimbang cuma cerita seram biasa. Di banyak daerah di Kalimantan, lu akan dengar tentang ular besar yang dikenal dengan nama lokal berbeda-beda. Di sana, mitos ini sering dikaitkan dengan pelindung wilayah, terutama sungai-sungai besar. Sungai-sungai di Kalimantan, seperti Kapuas atau Mahakam, itu nggak cuma aliran air. Mereka adalah arteri kehidupan yang dalam dan misterius. Kedalaman, arus yang kuat, dan hutan lebat di tepiannya secara alami memicu imajinasi tentang sesuatu yang besar dan purba yang bersembunyi di sana. Ambil contoh cerita yang sering diulang dari pedalaman Kalimantan Barat. Katanya ada ular yang saking besarnya saat dia menyeberang sungai, gelombang air yang tercipta sudah mirip ombak laut. Ironisnya, mitos ini sering banget tercampur dengan penemuan real ular piton kembang yang memang sudah dikenal sebagai ular terpanjang di dunia. Sanca kembang yang panjangnya bisa mencapai 7-8 meter itu sudah sangat mengerikan. Lu pernah lihat sanca 7 meter? Dia itu udah kayak pohon tumbang yang bergerak. Nah sekarang, lu bayangin ular 7 meter itu ketemu orang awam di hutan yang lagi panik. Secara psikologis, ketakutan akan membuat objek itu terlihat 2 kali lipat lebih besar. Ular 7 meter bisa langsung diinterpretasikan menjadi 15 meter. Begitu cerita ini diulang dari mulut ke mulut, ditambah bumbu-bumbu keturunan naga atau penjaga harta karun, maka nggak butuh waktu lama sebelum ular itu berevolusi menjadi ular 70 meter yang bisa menelan satu kampung. Ini adalah proses alami dalam tradisi lisan yang kita sebut sebagai hiperbola naratif.
Sekarang kita masuk ke ranah yang lebih kaku, yaitu sains. Inilah kenapa kanal kita namanya Faktanya Fakta. Kita akan coba benturkan mitos-mitos setebal gunung itu dengan hukum fisika paling dasar. Dan lu akan lihat kenapa klaim ular sebesar pohon kelapa itu hanya bisa eksis di komik fantasi, bukan di hutan tropis. Inti dari permasalahannya ada pada sebuah konsep yang disebut hukum kuadrat kubik. Ini adalah analogi warung kopi paling penting yang harus lu pahami. Coba lu bayangin, seekor semut bisa jatuh dari lantai 10 sebuah gedung tanpa cedera sedikit pun. Bahkan mungkin dia cuma mengibaskan kakinya dan jalan santai. Tapi lu jatuh dari kursi makan aja udah bisa keseleo atau bahkan patah tulang. Kenapa? Karena ketika lu memperbesar ukuran suatu objek, masanya bertambah jauh lebih cepat daripada kekuatannya. Bayangkan ular piton yang sudah gede, katakanlah yang panjangnya 7 meter. Sekarang kita mau perbesar dia jadi 70 meter, 10 kali lipat. Ular 70 meter nggak cuma 10 kali lebih panjang, dia 1000 kali lebih berat. Ular yang beratnya 1 ton akan berubah jadi 1000 ton. Lu bayangin 1000 ton daging yang harus dipegang oleh kerangka tulang yang hanya bertambah kekuatannya 100 kali. Disinilah bencana biomekanik itu terjadi. Tulang dan otot, kerangka dan otot ular raksasa itu nggak akan kuat menopang berat badannya sendiri. Tulang rusuknya akan hancur oleh tekanan massa dagingnya sendiri. Bahkan saat dia cuma merayap di tanah, dia akan kesulitan bergerak. Kalaupun bisa bergerak, kecepatan dan kelincahannya akan sangat minim. Sirkulasi darah, jantung ular raksasa harus memompa darah ke seluruh tubuh yang panjangnya puluhan bahkan ratusan meter. Jarak yang sangat jauh ini akan membutuhkan tekanan darah yang super tinggi hanya untuk membawa darah sampai ke kepala dan ujung ekor. Bayangkan tekanan yang dibutuhkan untuk memompa darah sejauh 1 lapangan bola. Kemungkinan besar jantungnya akan meledak atau dia akan pingsan karena otaknya nggak dapat suplai darah yang cukup. Atau sebaliknya, tekanan darah di bagian bawah tubuh akan menghancurkan kapilernya. Jantung ular modern itu efisien, tapi nggak didesain untuk jarak maraton vertikal dan horizontal seperti itu. Setelah kita tahu secara sains itu mustahil, sekarang kita bahas kenapa orang-orang masih terus melihatnya, bahkan di era smartphone dengan kamera resolusi tinggi. Kenapa foto-foto ular raksasa yang viral itu selalu buram, diambil dari jauh atau angle-nya aneh? Ini adalah pertempuran antara realitas yang terverifikasi dan apa yang kita sebut sebagai pareidolia dan confirmation bias. Pareidolia adalah fenomena psikologis di mana pikiran kita melihat pola yang familiar dalam rangsangan acak. Di hutan yang gelap, penuh akar, batang pohon tumbang, dan bayangan, sangat mudah bagi mata yang lelah dan pikiran yang takut untuk mengubah akar yang berlumut menjadi sisik, atau pohon tumbang yang dicuci air sungai menjadi punggung seekor ular raksasa. Cerita-cerita viral di Indonesia sering banget punya pola yang sama. Ambil contoh cerita populer di tahun 2000-an awal, yang sempet geger banget tentang penemuan ular raksasa di Kalimantan. Fotonya buram, menunjukkan sebuah objek panjang yang diklaim sebagai ular, sedang diangkut oleh alat berat, dikelilingi oleh banyak orang. Foto ular yang diangkat menggunakan kren itu selalu menipu. Bayangkan sebuah objek panjang ditaruh horizontal di tanah, dan lu foto dari jauh. Ketika diangkat dengan kren yang tinggi, lu nggak punya skala pembanding yang jelas. Latar belakang hutan yang kabur, ditambah ketegangan orang-orang di sekitar, secara psikologis akan membuat mata lu memperkirakan objek itu jauh lebih besar dari aslinya. Kita telah menelusuri batas fisika dan distorsi visual. Sekarang, mari kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Kenapa manusia, tidak peduli dia tinggal di mana, punya ketakutan yang mendalam terhadap ular? Ini bukan kebetulan, ini adalah program evolusioner. Ketakutan akan ular atau ovidiofobia adalah salah satu fobia paling umum di dunia. Para ilmuwan evolusioner berpendapat bahwa ini adalah mekanisme bertahan hidup yang tertanam di otak kita sejak zaman purba. Jadi, lu takut ular itu bukan karena lu cemen, itu karena lu adalah hasil evolusi yang berhasil. Di Indonesia, ketakutan evolusioner ini bertemu dengan realitas hutan tropis yang kelewat luas dan kelewat liar. Setelah perjalanan panjang kita dari mitos naga purba hingga hukum fisika yang kaku, saatnya kita akhiri dengan sebuah pertanyaan penting. Kalau ular 50 meter itu nggak ada, lalu apa yang sebenarnya paling menakutkan di hutan Indonesia? Jawabannya sederhana, sanca kembang atau Python reticulatus yang sejati dan buaya muara. Inilah raja hutan dan sungai yang nyata, yang keberadaannya terverifikasi dan ancamannya sangat nyata. Python reticulatus rata-rata dewasa bisa mencapai 5-6 meter dan spesimen terbesar yang terverifikasi bisa menyentuh angka 7 hingga 8 meter. Bayangkan, ular sepanjang 8 meter itu sudah setara dengan 2 kali lipat panjang mobil MPV. Dia itu adalah predator puncak yang mampu menelan mangsa sebesar babi hutan atau bahkan manusia dewasa. Sains telah memberikan kita fakta dan angka yang menunjukkan secara dingin bahwa ular raksasa keturunan naga itu mustahil ada. Tapi hati dan budaya kita tetap memeluk mitos itu erat-erat karena dia memberikan makna yang lebih dalam pada ketakutan kita dan memberikan wujud yang agung pada kebesaran alam yang tak terjamah. Fakta adalah bahwa secara biologi ular 50 meter itu nol besar, tapi mitosnya adalah fakta budaya yang akan terus hidup selama hutan Indonesia masih berdiri.